Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada merupakan satu-satunya fakultas geografi negeri di Indonesia. Fakultas ini berdiri pada 1 September 1963. Saat ini Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada membawahi 2 jurusan di jenjang strata 1, yaitu jurusan Geografi Lingkungan dengan program studi Geografi dan Ilmu Lingkungan, serta jurusan Sains Informasi Geografi dan Pengembangan Wilayah dengan program studi Kartografi dan Penginderaan Jauh serta program studi Pembangunan Wilayah. Program studi di Kartografi dan Penginderaan Jauh memiliki beberapa kompetensi utama. Kompetensi pertama adalah memahami konsep sains informasi geografis sebagai ilmu dan alat utama untuk meredefinisikan berbagai masalah spasial dalam geografi dan penanganannya. Kedua, memahami konsep dan sistematika penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan basis data untuk pengembangan wilayah, serta menguasai berbagai metode dan teknik perolehan, pengelolaan, analisis, dan pemodelan data spasial untuk berbagai fenomena geosfer, serta visualisasinya dalam bentuk peta. Lulusan program studi Kartografi dan Penginderaan Jauh diharapkan mampu mengoperasikan berbagai perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemetaan, pemrosesan citra, dan sistem informasi geografis. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki, maka pembelajaran pada program studi ini pada dasarnya lebih menekankan pada keteknikan. Proses interaksi terjadi dengan aktif antara dosen dengan mahasiswa di dalam kelas. Dosen menjelaskan dengan materi soft copy maupun hard copy melalui presentasi disertai dengan alat peraga, yaitu alat yang digunakan untuk praktek mata kuliah yang diajarkan. Dengan begitu, mahasiswa dapat terpancing untuk mengajukan pertanyaan, sehingga terjadi interaksi aktif antara dosen dengan mahasiswa dan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan efektif. Mahasiswa juga aktif mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Tentunya sumber referensi ini merupakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki standar. Tidak hanya sumber lokal, namun luas dari berbagai sumber dari dunia penginderaan jauh internasional. Dengan begitu, pandangan dan ilmu yang diperoleh mahasiswa luas, terbuka, dan dapat lebih berkembang dibandingkan dengan dosen pengampu. Evaluasi perkuliahan salah satunya diberikan dalam bentuk tugas portofolio pada akhir perkuliahan. Tugas yang diberikan sifatnya individu maupun kelompok. Dalam penyusunannya, mahasiswa dapat melakukan diskusi-diskusi non-formal di luar kelas dengan dosen, sehingga hubungan antara dosen mahasiswa dapat berjalan baik dan tidak ada kesenjangan sosial antara dosen dan mahasiswa. Metode pembelajaran yang diterapkan di Prodi Kartografi dan Penginderaan Jauh adalah metode STAR. STAR yang merupakan singkatan dari Student Teacher Aesthetic Role Sharing merupakan pengembangan dari metode SCL atau metode Student Centered Learning. Pada metode Student Centered Learning atau SCL,
dosen menempati fungsi hanya sebagai sumber informasi ilmiah. Sementara pada metode STAR, fungsi dosen juga sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode STAR dalam proses pembelajaran, diperlukan suatu bentuk peningkatan intensitas hubungan antara mahasiswa dan dosen. Kompetensi ini ditunjang dengan kegiatan pembelajaran di laboratorium dalam bentuk proses praktikum. Setiap mata praktikum diampu oleh satu dosen pengampu dan dibantu dengan asisten praktikum dari mahasiswa untuk menyampaikan materi yang telah dirangkum dalam bahan ajar berbentuk modul praktikum. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa diberikan suatu studi kasus dengan data-data yang berkaitan dengan mata praktikum. Mahasiswa kemudian diminta memproses data tersebut baik dengan mengolahnya secara manual maupun digital dengan diskusi antar mahasiswa atau dengan asisten praktikum. Sehingga yang menjadi output dari kegiatan praktikum ini adalah produk nyata berupa peta maupun hasil olahan data yang kemudian dapat menjadi suatu pembahasan ilmiah yang diuraikan dalam laporan akhir praktikum. Kegiatan praktikum ini ditunjang dengan kondisi sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, sehingga meningkatkan kemampuan mahasiswa. Praktikum menjadi sarana bagi mahasiswa untuk lebih aktif dan aplikatif dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan data spasial. Selain pembelajaran di kelas dan laboratorium, kegiatan lapangan sangat dibutuhkan untuk dapat memahami suatu fenomena sebagai dasar pembuatan data spasial maupun analisis dari data spasial yang sudah ada. Kegiatan lapangan bersifat sebuah proyek, di mana mahasiswa diberi perintah untuk melakukan evaluasi, menggunakan penginderaan jauh dengan tema tertentu yang ditentukan oleh dosen pengampu. Kemudian dalam kinerja di lapangan, mahasiswa didampingi oleh asisten praktikum dan dibagi pada kelompok-kelompok kecil. Dengan begitu, setiap mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses kegiatan lapangan. Di akhir kegiatan dilakukan penyusunan laporan yang berisi ulasan dari hasil kinerja lapangan dan dikumpulkan pada waktu yang ditentukan. Proses-proses pembelajaran di program studi kartografi dan penginderaan jauh, baik metode pembelajaran kelas, praktikum, dan lapangan, telah dapat melingkup tujuan dari metode STAR. Metode ini terbukti berhasil diterapkan di program studi ini dengan terbentuknya lulusan-lulusan kartografi dan penginderaan jauh yang memenuhi kompetensi dan mampu bersaing di dunia kerja.